Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Rialita Yulianti, mahasiswi dari Universitas Esa Unggul, Program Studi Teknik Informatika, akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Pengelolaan Keuangan Biro Perencanaan KKP berbasis web. Yang akan saya presentasikan adalah bab 3-nya, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, saya akan menyebutkan tahap-tahapan penelitiannya, yaitu pertama, perencanaan dan identifikasi masalah. Kedua, studi literatur. Ketiga, pengumpulan data. Keempat, analisis sistem berjalan. Lima, analisis kebutuhan sistem. Enam, perancangan sistem. Tujuh, implementasi sistem. Delapan, pengujian sistem. Dan sembilan, evaluasi sistem. Kemudian 10, penyusunan hasil akhir, kesimpulan, dan saran. Alur dari metode penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah dan tujuan. Literatur, landasan teorinya, data, observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis, sistem berjalan dan kebutuhannya, desain, model proses, data, dan arsitektur, implementasi menggunakan PHP, Laravel, plus MySQL. Untuk pengujiannya, login, data, laporan, dan hak akses, kemudian evaluasi, kuesioner, wawancara, dan uji pengguna, kemudian finalisasi, kesimpulan, dan saran. Di sini saya coba membuat rencana waktu pelaksanaan penelitian, di mana eh, akan direncanakan pada bulan Agustus, itu perencanaan dan identifikasi masalah, studi literatur. Kemudian di bulan September, studi literatur, pengumpulan data, analisis sistem yang berjalan. Kemudian di bulan Oktober, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem. Dan di bulan November, perancangan sistem, implementasi, pengujian, evaluasi. Di bulan Desember, pengujian, evaluasi, kesimpulan, dan penyusunan laporan finalisasi. Ada catatan bahwa jadwal merupakan rencana dan dapat disesuaikan dengan kondisi penelitian serta arahan dosen pembimbing. Selanjutnya, perencanaan dan identifikasi masalah. Objek penelitian, proses pengelolaan keuangan pada Biro Perencanaan KKP. Permasalahan utamanya adalah pengelolaan masih menggunakan metode tradisional dan dokumen tersebar. Dampaknya, pencatatan lebih lama, risiko kesalahan input, pencarian data kurang efisien, serta risiko kehilangan atau ketidakkonsistenan data. Fokus solusi, sistem pengelolaan keuangan berbasis web yang terpusat, targetnya mendukung pencatatan transaksi anggaran, monitoring realisasi, dokumen digital, dan laporan. Outputnya berupa fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan batasan permasalahan. Studi literaturnya, sumbernya berdasarkan buku akademik, jurnal ilmiah, serta publikasi ber-ISBN dan ISSN. Konsep yang dikaji, sistem informasi keuangan, sistem berbasis web, kontrol akses, analisis dan perancangan sistem, serta integrasi sistem. Pemodelan yang menjadi acuan flowchart, use case diagram, activity diagram, ERD, class diagram, contact diagram, dan deploy diagram. Penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat dasar pengembangan sistem. Empat aspek utama yaitu fungsional, keamanan, kemudahan, penggunaan, dan integrasi data. Outputnya berupa landasan teori dan konsep untuk analisis perancangan, implementasi, dan evaluasi. Pengumpulan data, observasi, mengamati penyelesaian transaksi, anggaran, realisasi, dokumen, pencarian data, dan pelaporan. Wawancara, menggali kebutuhan pengguna, kendalanya, jenis datanya, laporan,
pengelolaan anggaran, dan hak aksesnya. Dokumentasi mengumpulkan dokumen, data, laporan, dan dokumen pendukung sesuai kewenangan. Studi pustaka membandingkan kondisi objek penelitian dengan konsep literatur. Data dikelompokkan menjadi data proses kerja, kendala, kebutuhan pengguna, dokumen, dan format laporan. Outputnya berupa data untuk analisis sistem berjalan dan analisis kebutuhan. Operator gimana? Udah pause dulu. Udah. Iya, aku juga. Bagaimana lagi tadi? Kebutuhan. Iya. Ambil minum dulu. Bisa. Lagi dah. Ya, lagi ini. Analisis sistem berjalan dan kebutuhan. Analisis sistem berjalan menilai alur pencatatan, penyimpanan, pencarian, pengolahan, pelaporan, pihak yang terlibat, dan dokumen. Masalah yang akan dianalisis yaitu proses manual, dokumen masih tersebar, risiko kesalahan, keamanan, konsistensi data, dan monitoring realisasi. Kebutuhan fungsional, login, pengelolaan data keuangan, anggaran dan realisasi, dokumen laporan, monitoring, dan hak akses. Kebutuhan non-fungsionalnya berupa keamanan data, kontrol akses, kemudahan pengguna, dan akses melalui browser. Dan output yang diharapkan seperti spesifikasi kebutuhan pengguna, data laporan, fungsional atau non-fungsional, dan hak akses. Perancangan sistem flowchart menggambarkan urutan proses, use case diagram, hubungan aktor dengan fungsi sistem, activity diagram, rincian aktivitas dan alur proses, ERD, entitas dan atribut dan hubungan data, kelas diagram, struktur kelas dan hubungan objek, konteks diagram, batas sistem dan pihak eksternal, deployment diagram, lingkungan penerapan sistem berbasis web, perancangan antarmuka, tampilan sederhana, jelas dan sesuai hak akses. Implementasi sistemnya, platform sistem informasi berbasis web. Teknologinya PHP atau Laravel untuk logika aplikasi dan MySQL untuk basis datanya. Implementasi mengikuti kebutuhan fungsional yang telah dianalisis. Modul utamanya autentikasi atau login, hak akses, pengelolaan data, anggaran dan realisasi, dokumen digital, dan laporan. Data anggaran dan realisasi dikelola secara terstruktur untuk mendukung monitoring. Sebelum pengujian dilakukan pemeriksaan internal terhadap alur validasi input, koneksi basis data, dan perpindahan halaman. Outputnya berupa sistem pengelolaan keuangan berbasis web yang siap diuji. Pengujian dan evaluasi sistemnya. Pengujian fokus pada login, input data, laporan, dan hak akses. Setiap pengujian mencatat skenario, data, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status. Jika terjadi ketidaksesuaian, dilakukan perbaikan dan pengujian ulang. Evaluasi penggunanya, uji coba pengguna, wawancara, dan kuesioner. Aspek evaluasi kemudahan penggunaan, efisiensi, keakuratan informasi, aksesibilitas, dan kesesuaian dengan kebutuhan. Outputnya berupa status keberhasilan fungsi, hasil evaluasi, dan rekomendasi perbaikan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari bab 3 yang saya bikin adalah metode penelitian terdiri dari 10 tahap yang saling berurutan dan berkaitan.
Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis menghasilkan kebutuhan sistem sebagai dasar perancangan. Perancangan menggunakan pemodelan proses, data, penggunaan, dan arsitektur. Implementasi menggunakan PHP atau Laravel dan MySQL. Pengujian dan evaluasi digunakan untuk memastikan fungsi serta kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.